Aku Laku, Kredivo, dan juga SPayLater katanya udah berhasil memenjarakan atau mempidanakan nasabah yang gagal bayar di tahun 2024 ini. Nah, bener nggak sih demikian? Yuk kita akan bahas videonya kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas terkait masalah gagal bayar pinjol dan tentu saja masalah yang berkaitan dengan Aku Laku, Kredivo, dan juga SPayLater. Apakah benar mereka sudah bisa berhasil memidanakan kita-kita yang gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjol tersebut? Ya, ini penting banget ya untuk kita pahami agar kita juga tidak terjebak di hal-hal serupa, agar kita juga nggak melulu kemakan hoax gitu ya teman-teman, karena memang hal-hal yang berhubungan dengan resiko-resiko atau gagal bayar pinjol ini tentu akan sangat-sangat menarik perhatian bagi semua orang ya, terutama yang galbay atau mungkin yang mau atau ada resiko bakal gagal bayar di beberapa aplikasi pinjol tersebut ya, Aku Laku, Kredivo, dan juga SPayLater dan S-Pinjam tadi. Nah, benar gak sih mereka bisa mempidanakan nasabah yang gagal bayar? Itu semua hoax, itu semua nggak benar, apalagi DC-nya doang. Pinjolnya aja nggak memungkinkan, apalagi DC-nya. Sekali lagi ya teman-teman ya, pidana itu kan bukan hal yang main-main, pidana juga bukan hal yang bisa dibilang bakal kena gitu ya, bakal bisa dikenakan kepada nasabah yang gagal bayar. Enggak. Pidana itu kalau kalian melakukan tindakan kriminal ya, yang memenuhi unsur pidana, baru teman-teman akan bisa diproses secara pidana. Nah, kalau tidak bisa membayar hutang, itu tidak akan masuk ke pidana teman-teman. Itu tidak akan bisa masuk ke ranah pidana. Kenapa? Karena ya jelas ya, sekali lagi jelas. Masalah pinjol itu adalah urusan perdata, bukan pidana. Ya, sekali lagi, pinjol itu perdata, bukan pidana. Jadi kalau ada yang menakut-nakuti bahwa kalian akan kena sanksi pidana hanya karena tidak bisa membayar sesuai dengan tenggat waktu, itu dipastikan bohong. Ya, itu poin pertama. Nah, yang kedua, masalah pidana ini apa dulu alasannya? Kalian harus cari tahu dulu, apakah cuman telat bayar, tidak sesuai janji, sudah ingkar janji dianggapnya, atau pembawa kabur uang perusahaan dan lain sebagainya. Ini harus kalian cari tahu dulu. Karena semua tuduhan itu tidak akan berarti jika kalian memang benar-benar dari awal sudah mengikuti prosedur-prosedur yang berlaku, artinya meminjam melalui aplikasi, pencairan pun juga ya melalui aplikasi, semuanya masih satu pintu. Nah, hal ini tentu saja harus kalian jadikan pegangan ya, bahwa ya, kita tidak melakukan kesalahan, kenapa kita harus takut? Itu yang paling penting, ya. Jadi, kalau ke depannya ada yang akan mengancam-ancam teman-teman, dengan kata lain akan mempidanakan, akan membawa ke jalur hukum dan lain sebagainya, jangan dipercaya. Karena semua itu bisa jadi hanya bohong, tujuan mereka cuma satu, yaitu menakut-nakuti teman-teman sekalian. Ya, kalau kalian takut, kalian stres, kalian pusing, ya nggak lain dan nggak bukan itu tujuan mereka, agar kalian itu udah tertekan sehingga kalian ya mau nggak mau lah ya, mau nggak mau kalian harus mencari dana talangan atau gali lubang dan tutup lubang. Nah, itu tidak saya sarankan. Sekali lagi, itu bukan solusi terbaik. Gali lubang tutup lubang wajib banget untuk kalian hindari. Karena mungkin di awal-awal kalian akan merasa ini sebagai solusi sementara. Namun makin kesana kalian akan merasa sangat berat karena sudah menumpuk, karena bunganya juga tinggi, dan ya harus berurusan dengan DC-DC pinjol juga gitu loh, sama aja bohong ya. Untuk itu yuk mari kita fokus untuk memprioritaskan apa yang kita harus prioritaskan. Kita harus terus melupakan masalah utang pinjaman online kita untuk sementara waktu, sehingga teman-teman bisa bekerja dengan lebih tenang, lebih damai, dan teman-teman juga bisa kuat menghadapi ya tekanan-tekanan dari oknum DC pinjol yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tadi. Oke? Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.